Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami hingga saat ini kami dimungkinkan kembali mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 10 sampai 16. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tema kita, semua bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas renungan kita membawa kita melihat ketika bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun menuju tanah perjanjian menemui berbagai rintangan. Selain masalah makanan dan air yang sulit ditemui di padang gurun, mereka juga menghadapi musuh, yaitu bangsa Amalek. Saudara-saudaraku, kita melihat ketika bangsa Amalek menyerang orang-orang Israel yang tengah berada di Rafidim, Musa segera memberikan perintah kepada Yosua untuk menyiapkan pasukan yang baik untuk berperang melawan bangsa Amalek. Tentu saja strategi perang juga dipercayakan kepada Yosua. Selain itu, Musa memberikan dukungan moral kepada Yosua bahwa ia akan berdiri di puncak bukit sambil memegang tongkat Allah sebagai simbol kuasa dan perlindungan Allah. Begitulah keduanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Saudara-saudaraku, strategi dan kekuatan militer yang dilakukan Yosua beserta pasukan Israel ditopang oleh kuasa Allah melalui Musa, dibantu Harun dan Hur dengan mengangkat tongkat Allah sebagai tanda permohonan agar Allah menyatakan kuasa dan perlindungannya sehingga peperangan tersebut dapat dimenangkan oleh bangsa Israel. Begitulah pengakuan yang harus diingatkan kepada bangsa Israel turun-temurun bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh. Tuhanlah yang memberikan panji kemenangan bagi umat pilihannya. Jadi saudara-saudaraku,
yang dikasihi Tuhan, tentu dari semua ini kita melihat selain dari kuasa Tuhan, bangsa Israel menang, tetapi juga kita harus melihat kerjasama yang diperlihatkan oleh manusia melalui pribadi-pribadi seperti Musa, Harun, dan Hur, serta Yosua, juga umat Israel. Kita melihat bagaimana mereka telah memperlihatkan kerjasama yang baik. Mereka semua bekerja, mengerjakan perannya. Oleh karena itu, kita melihat, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jelas kebersamaan terlihat pada pribadi-pribadi ini. Kebersamaan yang kita lihat melalui pribadi Musa misalnya. Musa adalah pemimpin Israel yang dipilih oleh Tuhan, di mana tanda yang diberikan Allah berupa tongkat selalu dipegang oleh Musa. Musa sebagai seorang pemimpin menunjuk Yosua sebagai pemimpin pasukan umat Israel untuk melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang yang dipimpin, Yosua melaksanakan dengan taat apa yang dikehendaki Musa dan sesuai apa yang dikatakan oleh Musa kepadanya. Lalu kita melihat kepada Harun dan Hur. Harun adalah seorang imam dan Hur membantu Harun. Mereka bertindak sebagai penolong untuk menopang tangan Musa saat Israel berperang melawan bangsa Amalek. Perhatikan bahwa Harun dan Hur hanya bertindak sebagai penolong Musa dan tidak lebih dari itu, saudara-saudaraku. Mereka sangat menghormati Musa karena mereka menyadari bahwa tongkat kepemimpinan ada di tangan Musa. Selanjutnya kita melihat Yosua dan umat Israel. Yosua dan umat Israel melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka dengan taat. Mereka menyadari bahwa posisi mereka sebagai prajurit, tapi mereka tidak iri terhadap Musa, Harun maupun Hur. Mereka menghormati pemimpin mereka dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Jadi inilah yang telah mereka lakukan. Perhatikanlah kebersamaan mereka. Musa mengangkat tangan untuk meninggikan Allah, sehingga umat Israel yang dipimpin Yosua kuat. Ketika Musa kelelahan dan tangannya turun, maka orang Amalek menjadi kuat. Harun dan Hur meletakkan batu di bawah kedua tangan Musa yang teracung. Sementara umat Israel bersama dengan Yosua terus berperang melawan orang Amalek yang akhirnya dapat dimenangkan. Inilah hasil dari kebersamaan yang kuat, kemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, Musa sebagai pemimpin bisa saja merasa lelah, apalagi menghadapi peperangan besar, sehingga dia perlu ditopang oleh Harun dan Hur dalam kesatuan kerjasama dengan masing-masing menempati posisi berbeda. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan bagaimana kebersamaan kita dalam gereja kita, dalam persekutuan kita. Sudahkah tugas-tugas pekerjaan ataupun pelayanan kita kerjakan sesuai dengan yang sudah ditentukan bagi kita masing-masing? Apakah dalam diri kita tetap ada pengertian bahwa tugas pekerjaan besar hanya akan berhasil kalau dilakukan bersama-sama dalam kesatuan, sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, namun semua anggota meskipun banyak merupakan satu tubuh
demikian pula Kristus. Saudara-saudaraku, kita sebagai anggota tubuh Kristus harus menempati posisi kita yang sudah ditentukan Tuhan tanpa perlu iri hati atau mengingini kedudukan orang lain. Kadang kita sering mengalami kegagalan dalam melaksanakan berbagai program pelayanan bersama sebab sering kita merasa bahwa kita adalah segala-galanya. Sering kita menganggap remeh kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh orang lain. Kepemimpinan secara kolektif terkadang hanya merupakan slogan atau penghias dalam struktur organisasi saja. Karena dalam banyak kenyataan yang terjadi adalah masing-masing mengandalkan kemampuan pribadi. Padahal menyatukan semua potensi yang ada merupakan kekuatan dalam mencapai keberhasilan. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Musa, Harun dan Hur, juga Yosua dan umat Israel. Jadi dari semua ini dapat kita petik pelajaran kebersamaan dalam mengerjakan masing-masing tugasnya. Semua bekerja seperti apa kata tema, menghasilkan kemenangan. Oleh karena itu, segala upaya mereka dalam berperang diberkati oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Saudara-saudaraku, inilah yang kita lihat harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus, kita hendaknya mengingat bahwa kita semua mempunyai tugas ataupun peran masing-masing. Mari kerjakan tugas kita itu dengan penuh kerelaan, tanpa harus berbantah-bantah, tanpa harus iri terhadap posisi orang lain. Semuanya kita mengerjakan pada bagian kita. Oleh karena itu, kita akan melahirkan sikap gotong royong. Sebab ketika kita bersama, kita akan dapat melakukan banyak perkara-perkara besar, banyak pelayanan yang lebih bisa kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, kerjasama yang terjadi di antara kita membuat kita lebih kuat. Kerjasama yang baik menghasilkan kekuatan yang besar. Inilah yang harus kita ingat. Sebagai pelayan, sebagai pengerja, sebagai pendeta, sebagai penatua dan diaken, sebagai pengurus dari kategori yang ada dalam gereja kita, dan juga sebagai pengurus dari semua yang telah diaturkan pekerjaan-pekerjaan kita dalam melayani. Mari kita kerjakan masing-masing dan bersama-sama agar kita juga dapat mendapatkan hasil yang baik. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Biarlah kami semua mengembangkan diri untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam melakukan pelayanan kami. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.